Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrifa Gilanisa dari Universitas Pajajaran, jurusan Manajemen Strategi, Angkatan Eksekutif 56, akan menjelaskan tentang Analyzing Portfolio Forecast Aspek Komputer, yang biasa kita sebut dengan merek ASUS. ASUS ini sebuah perusahaan berbasis di bidang teknologi yang memproduksi terutama komponen komputer. Didirikan pada tahun 1989 pada bulan April oleh Teh Hatung dan Tetsu. ASUS kantor ini pusatnya berada di distrik Beitou, Taipei, dan Taiwan. Lalu ASUS ini memiliki beberapa produk, yaitu smartphone, laptop, display atau desktop, dan ASUS ini menyediakan aksesorisnya. Analyzing Product Forecast ASUS. Yang pertama ini ada supplier power, substitute produk, buyer power, new entrance, dan ada stakeholder. Dari 5 bagian ini saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, Trade of New Entrance. Di sini ada economic of scale, meningkatnya produksi ASUS dengan kebutuhan konsumen terkait laptop, smartphone, dan display. Lalu ada produk differentiation. ASUS ini memiliki lebih dari 2 produk dengan teknologi berkembang dan ASUS memiliki teknologi khusus untuk gaming. Lalu capital requirement-nya dalam pembentukan perusahaan sejenis ASUS, kebutuhan modal yang diperlukan sangat besar. Perusahaan baru akan sulit membangun dengan konsep yang sama. Maka di sini ancamannya rendah. Lalu ada switching cost. Konsumen yang telah memakai produk ASUS ini pasti mereka memiliki kepuasan yang baik dan merasa nyaman setelah menggunakan ASUS. Lalu di sini ada distribution channel. Ancaman yang datang dilihat dari distribusi channel ini, perusahaan ASUS ini lebih unggul jika dilihat dari saluran distribusi mereka, karena ASUS ini sudah berdiri lama. Lalu perusahaan baru ini akan membutuhkan waktu untuk membangun saluran di distribusi tersebut, sehingga dalam hal ini ancamannya keterikan sedang. Lalu di sini ada regulation. Peraturan yang mengatur tentang produksi alat elektronik seperti produk-produk ASUS ini terikat pada ISO dan prosedur perundang-undangan di Indonesia. Perusahaan pendatang ini akan membutuhkan waktu yang lama apabila tidak memproduksi produk yang sama dengan ASUS. Jadi perusahaan pendatang ini bakal lama prosesnya kalau ingin sama dengan produknya dengan ASUS, karena untuk mengikuti prosedur-prosedur perundang-undangan di Indonesia ini cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu di sini ada jumlah pesaingnya ini, ada Lenovo, ada Acer, HP, dan Sony. Kenapa di sini ASUS yang lebih meningkatnya ini? Karena ASUS memiliki kelebihannya dibanding dengan produk-produk lain, yaitu produk terpercaya dengan kualitasnya, lalu memiliki motherboard yang tangguh, lalu ASUS ini sangat tahan lama untuk bermain gaming, dan harganya pun relatif terjangkau. Lalu di sini ada trade of substitute-nya. Perubahan lifestyle. Perubahan lifestyle ini merujuk untuk semua masyarakat yang menggunakan laptop dengan kualitas baik dan tinggi. Green environment-nya ini, ASUS menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi untuk menghemat baterai. Lalu efisiensinya ini, dalam hal ini basic yang digunakan untuk perangkat sangat simpel sehingga sangat memudahkan pengguna ASUS untuk melakukan synchronize data bahkan untuk perangkat yang tidak menggunakan merek ASUS sekalipun. Lalu ada kelangkaan. ASUS ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan merek lain. Setiap tahunnya ini ASUS sangat rajin untuk merilis produk terbaru, inovasi dan pengembangan ASUS ini dibilang sebagai brand yang sangat cepat. Lalu di sini ada bargaining, power of buyer. Jumlah pembelinya ini, jumlah pengguna ASUS di Indonesia ini mendominasi pangsa pasar ini dengan 42% untuk customer notebook dan 60% untuk gaming. Produk standarnya ini produk yang dihasilkan ASUS dengan kompetitor seperti smartphone, laptop, dan komputer.
Lalu di sini ada loyalitas dan daya beli konsumen. Bisnis yang dijalankan perusahaan yang baik dilihat tingkat penjualan produk mereka. Perusahaan ini dapat secara maksimal ini menjalankan bisnisnya ini secara maksimal atau tidak. Terus dilihat dari produk Asusnya ini. Memiliki keunggulan kualitas produk yang lebih unggul dengan harga relatif murah. Lalu ancaman dari pembeli ini jika dilihat akan tersebut mereka akan memiliki produk Asus dibandingkan dengan produk lain. Dikarenakan ini harganya lebih murah dan kualitasnya pun sudah dipastikan. Untuk bargaining power of supplier. Daya tawar pemasok Asus ini rendah karena tersebar secara global dan ukurannya pun lebih kecil. Lalu sejumlah besar pemasok Asus ini diposisikan di Cina. Selain itu mereka tersebar di beberapa bagian lain dunia juga. Lalu di sini ada pelanggan memegang daya tawar yang signifikan. Karena mereka itu dibanjiri dengan pilihan apakah dalam hal efisiensi atau kualitasnya. Beralih biaya untuk pelanggan juga rendah, karena mereka bisa mendapatkan kualitas yang cocok dan efisiensi dari merek lain juga. Namun daya tawar keseluruhan pelanggan tetap tinggi. Di sini ada other stakeholder. Asus tidak hanya menciptakan keuntungan terbaik bagi investor, tetapi juga mengambil pengaruh dari kepentingan terkait ke dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ini menciptakan daya saing dan keuntungan jangka panjang melalui diferensiasi perusahaan dan berkelanjutan bersama bagi Asus dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ini, pemegang saham dan harga saham dapat mempengaruhi keuntungan jangka pendek. Lalu, analisis kekuatan dalam industri bagi Asus. Untuk trade of new entrance-nya ini bobot ini 0,15, ratingnya 4,5, lalu skornya ini 0,675, value-nya ini low. Di sini tuh bisnis menggunakan teknologi seperti ini itu sangat luas cakupannya. Untuk masuk ke dalam bisnis, ini hanya didasari dengan dua hal, yaitu inovasi dan dedikasi. Hal tersebut didasari agar konsumen tertarik dengan produk yang dijual. Lalu di sini ada rivalry among existing firm. Bobot ini 0,3, ratingnya 4, skornya 1,4. Value ini high. Dikarenakan mudahnya untuk masuk ke dalam bisnis ini, maka persaingan yang ditimbulkan sangat besar. Investasi yang besar sangat berpengaruh terhadap teknologi yang digunakan. Lalu ada trade of substitute produk. Bobot ini 0,05, ratingnya ini 4, skor ini 0,2, value-nya low. Asus ini terus berorientasi terhadap layanan, tidak hanya terhadap produk, sehingga memahami kebutuhan inti pelanggan, tidak hanya sekedar keinginan manajemen. Lalu bargaining of buyer ini bobotnya 0,05, ratingnya 4, skornya 0,2, value-nya low. Segmentasi produk ini dalam rangka memuaskan customer sangat tinggi. Dapat dilihat untuk produk handphone gaming merupakan salah satu merek terpopuler di Indonesia. Lalu di sini ada bargaining of supplier. Bobotnya ini 0,25, ratingnya 4, skornya 0,75, value ini high. Terdapat lebih dari 150 cabang resmi untuk supplier di Indonesia. Tentunya bukan tanpa hambatan. Kebijakan setiap daerah menjadi hambatan paling besar. Lalu di sini ada relative power of other stakeholder. Bobotnya ini 0,2, ratingnya ini 3,5, skor ini 0,7, value-nya high. Sampai saat ini terdapat 7 stakeholder di dalam Asus corporate dan berkomitmen dalam pengembangan teknologi Asus ke depan. Sekian dan terima kasih. Maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.